ketika kita mencoba mencurangi Tuhan. Curang itu suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain. Satu tindakan yang bisa merugikan diri kita sendiri. Kita bisa berpura-pura, kita bisa menipu, kita bisa membohongi. Curang atau cheating bahasa Inggrisnya, cheat. Suatu perbuatan yang sebetulnya tidak terpuji. Kita bisa sadar kalau kita melakukan satu tindakan itu. Tapi kadang-kadang kita mungkin tidak sadar, kita sedang melakukannya. Nah ini yang membuat saya merenungkan, saya bandingkan dahulu dengan orang-orang yang pernah melakukan kecurangan-kecurangan seperti ini. Misalnya seperti di tahun, saya ingat sekali, tahun 1989 di bidang musik. Ada duo penyanyi yang sangat keren saat itu. Menjadi pujaan, bahkan memenangkan Grammy Award saat itu. Mereka disebutnya Milli Vanilli. Lagu-lagunya keren, suaranya bagus. Sampai suatu saat diketemukanlah kalau mereka itu lip sync. Begitu hebatnya mereka menyanyikan lagu-lagu dengan tarian-tarian yang luar biasa. Menyenangkan. Tapi itu ada satu kepalsuan. Suatu yang dibuat. Sedangkan mereka sendiri bukan penyanyi sesungguhnya. Dan suatu saat Tuhan nyatakan kalau mereka itu menipu. Mereka membohongi. Mereka berlaku curang. Maka diambillah semua penghargaan itu. Ada juga orang yang punya satu kelebihan dalam hidupnya. Hebat, IQ-nya tinggi. 140. Bahkan dia bisa berprofesi berganti-ganti. Bisa jadi pengacara, bisa jadi dokter, bisa jadi pilot. Orang ini namanya Frank Abagnale Jr. Dia tulis dalam memorinya atau dalam biografinya, Catch Me If You Can. Sudah difilmkan. Saya melihat ini bukan soal kelainan jiwa, ini bukan soal orang yang mempunyai kepribadian ganda, bukan. Tapi orang yang menipu dirinya sendiri, menipu orang lain, berlaku curang. Terhadap siapa? Sebenarnya terhadap dirinya sendiri. Anda bayangkan ketika dia berpura-pura menjadi dokter, dan suatu hari terjadilah suatu kecelakaan di mana dia harus mengoperasi seorang yang usus buntu. Bayangkan, ini orang bukan dokter nih. Apa yang dia lakukan? Dia buka buku kedokteran, dia punya buku-bukunya, dia baca, dan dia itu punya photographic memories. Lihat langsung tahu, langsung hafal. Dia lihat sebentar, berapa menit, dan dia langsung lakukan operasi. Dan yang luar biasanya, berhasil. Orangnya selamat, operasi berjalan dengan lancar. Siapa yang gak percaya kalau dia memang seorang dokter? Bisa jadi seorang pilot menerbangkan pesawat. Anda bayangkan seorang yang bukan pilot menerbangkan pesawat. Kalau Anda tahu orang itu bukan pilot, apakah Anda mau dipiloti oleh seorang seperti ini? Tapi penipuan atau kepura-puraan ini tidak terlihat. Orang lain tidak tahu. Siapa yang tahu? Hanya dia yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dalam bidang rohani, apakah kita bisa bertindak seperti orang-orang ini? Berpura-pura. Dalam ibadah, sama-sama menyanyi, sama-sama menyembah Tuhan. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya diri sendiri dan Tuhan. Karena itu ketika disebutkan, apakah kita jangan-jangan baik sadar maupun tidak sadar, kita sedang mencoba mencurangi Tuhan. Di mana Tuhan berikan janji-janjinya. Kita mengikat perjanjian dengan Dia. Kita ingin berkatnya, mujizatnya. Tapi kita tidak mau melakukan peran kita. Kita tidak melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Dan ini ada satu yang curang. Kalau dalam permainan, seorang ingin menang sendiri. Tidak mau melakukan tugasnya, tapi dia menuntut orang lain. Itu juga bisa disebut curang. Mari kita lihat, Yohanes pasal 6, kita baca sedikit ke atas. Pasal 24 sampai 26. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak. Nanti perhatikan ya.
Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum. Untuk apa? Untuk mencari Yesus. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada dua kata di sini yang dipakai. Kalau di ayat yang ke-25, Pak Ishak, Pak Gembala sudah jelaskan memakai kata horisko, sesuatu seperti orang yang menemukan barang yang sudah lama dia cari dan dia temukan barang itu. Kalau kita cari barang, saya pengen satu barang ini langka. Saya udah cari kemana-mana, gak dapat. Mungkin sudah dicari di online, gak ada juga. Tapi tiba-tiba kita menemukan apa yang akan kita lakukan. Senang, gembira, bersyukur. Nah seperti itu, Bapak kemarin sudah jelaskan. Seperti orang yang menemukan sesuatu yang sudah lama dia ingin cari. Yang sudah lama dia angan-angankan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa-biasa. Yang menarik, di ayat ke-24 juga, ini dikatakan mereka mencari Yesus. Saya ulang ya, ayat 24. Mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Apakah ini cuma ingin mencari seperti biasa? Ya kemarin juga ada mukjizat, kemarin juga ada berkat. Saya ingin ketemu Yesus lagi lah. Tapi kalau sempat, apakah seperti itu? Teo ini juga mempunyai satu padanan dengan kata horisko tadi. Mereka sungguh-sungguh mencari Yesus. Bukan main-main, serius. Saya pengen ketemu Yesus lagi, saya pengen mendengarkan lagi. Saya pengen dapatkan mukjizat lagi, saya ingin dapatkan berkatnya lagi. Suatu yang serius. Ini sudah dipertimbangkan, mungkin menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, susah nyarinya karena nggak tahu Yesus mau kemana, dicari sampai ketemu. Jadi kedua kata ini di ayat 24 sampai 26 ini, orang-orang banyak mencari Yesus ini, ternyata mereka bukan main-main, mereka serius mencari Yesus, ingin mendapatkannya, berkatnya kembali, mukjizatnya kembali. Tapi yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi berhubungan dengan pesan Tuhan minggu ini, mengapa mereka mencari Yesus? Untuk apa mereka cari Yesus? Dan dijelaskanlah, Bapak Gembala sudah jelaskan, yang dicari efek sampingnya, berkatnya, mukjizatnya, bukan Yesusnya. Pencariannya serius, tapi fokusnya itu bukan Yesus. Fokusnya itu, Bapak kemarin sudah jelaskan. Bukan Yesus yang dicari, berkatnya yang dicari. Kulitnya yang dicari, sampingannya yang dicari. Tetapi dalam kegiatan pencarian itu mereka serius loh. Mereka serius, mereka bukan asal-asalan. Mereka benar-benar cari, tapi fokusnya salah. Motivasinya salah. Bukan cari Yesus. Kita tahu dari mana kalau mereka motivasinya salah. Banyak sekali di ayat selanjutnya, kalau Ibu Bapak baca di ayat 35, ayat 48, Yesus mengulang-ulang, akulah roti hidup. Kalau kamu makan roti ini, kamu tidak akan lapar lagi. Mereka sepertinya tidak peduli. Diulang lagi oleh Yesus. Di ayat 39, 49, 63, aku ini datang untuk memberikan kekekalan bagi kalian. Mereka tidak peduli. Ayat ke-29 katakan, jangan kamu tidak percaya. Dan mereka tidak peduli. Mengapa? Karena motivasinya bukan Yesus. Motivasinya adalah untuk mendapatkan berkat Yesus. Ini yang menjadi teguran buat kita semua. Kenapa buat kita? Karena di sini katakan, mereka ini murid-murid Yesus. Coba nanti Ibu Bapak perhatikan kembali. Orang yang mencari Yesus ini disebut murid-murid Yesus. Kalau murid artinya sudah mendengar, sudah diajar. Bukan orang asing, bukan orang yang selewat. Mereka sungguh-sungguh loh cari Yesus. Tapi sayang motivasinya salah. Jadi ini ternyata yang menjadi penekanan
motivasinya salah. Secara lahiriah, sama-sama puji Tuhan, sama-sama nyanyi, sama-sama dengar firman, sama-sama mungkin berbahasa roh, sama-sama melayani. Ada Yudas di situ. Dan Tuhan tekankan nanti di ayat selanjutnya. Ada Yudas di situ. Tapi Yudas pun sama. Bukan Yesus yang dia cari. Ada motif lain yang dia cari. Jadi motivasi ini perlu kita renungkan kembali. Saya beribadah pada Tuhan untuk apa? Saya datang beribadah pada Tuhan untuk apa? Saya dengarkan firman. Untuk apa? Oh, supaya saya puas, supaya hati saya senang, supaya saya menyenangkan teman saya, supaya saya menyenangkan pasangan saya, atau supaya saya menyenangkan pendeta saya. Apa yang kita cari? Mari kita lihat, mari kita perhatikan. Yang pertama, mari kita kembali untuk fokus memurnikan hati dan motivasi kita menjadi benar. Karena jangan-jangan kita berlaku curang pada Tuhan, baik sadar maupun tidak sadar. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kita lihat apa yang terjadi ketika Tuhan berulang-ulang menegaskan, ketika Tuhan mencoba menjelaskan bahwa mereka mengikuti Yesus itu ada bayar harga, ada sesuatu yang dicari Tuhan, bukan makanan, bukannya mengenyangkan, bukan hanya hal-hal fisik, bukan hanya berkat. Apa yang terjadi? Mereka mengundurkan diri dan tidak menjadi murid lagi. Sesuatu yang salah, motivasi yang salah, pasti akibatnya pun buruk. Di sini kita lihat, mereka kecewa, mereka meninggalkan Tuhan. Dan ini bisa terjadi pada kita, pada saya. Ketika kalau saya hanya fokus, bukan pada Tuhan, tapi kepada apa yang ingin saya dapatkan dari Tuhan. Saya bisa kecewa, saya bisa meninggalkan Tuhan. Di sini katakan, murid-murid mengundurkan diri, mundur dari mengikuti Yesus, mundur dari pelayanan, mundur dari pengajaran, mundur dari baca firman, mundur dari ibadah. Kenapa? Karena motivasinya salah, pengertiannya salah, fokusnya salah, pencariannya salah. Tadi waktu di awal saya sempat berikan suatu contoh seorang yang bernama Frank Abagnale Jr. Orangnya masih hidup saat ini. Dia itu saking canggihnya, saking pintarnya, dia bisa bikin cek palsu. Dia bisa, bahkan terakhir ketika saya belum ditangkap, dia bisa bikin dolar palsu. Anda bayangkan, bisa bikin uang palsu. Karena saking pintarnya nih orang. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup dia, akhirnya dia tahu dia salah dan akhirnya dia sekarang menjadi konsultan tentang suatu yang konsultan keamanan, termasuk menyelidiki tentang itu di FBI. Uang palsu, cek palsu, semua yang palsu, bagian dia. Dia katakan, kenapa dia bisa bedakan mana yang palsu, mana yang asli. Dia katakan, saya bisa bedakan yang palsu karena saya tahu yang asli. Nah itu dia kuncinya. Kalau kita tidak bisa mengenal mana Tuhan yang benar, siapa Yesus itu, maka kita akan sangat mudah salah pikir, salah ngerti, salah fokus, salah cari. Kenapa? Karena salah pengertiannya, karena salah caranya. Salah, nggak ngerti. Yesus mencoba menjelaskan di Yohanes 6 ini. Tapi mereka tidak mau dengar. Tidak mau tahu. Mari kita lihat secara umum. Banyak orang-orang yang kelihatannya mencari firman, mencari Yesus. Tetapi yang dicari adalah keinginan sendiri. Kita lihat di Kisah pasal 24 ayat 26 sampai 27. Ada seorang penguasa yang bernama Felix. Dia adalah seorang wali negeri dan dia sedang mengadili kasus Paulus. Apa yang dia lakukan selama dia menunggu atau selama dia mengadili kasus Paulus? Di sini katakan, sementara itu
Felix, berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu, ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Jadi sebelum kita baca yang kelanjutannya, dia sering bercakap-cakap. Kalau Anda perhatikan, ketika Paulus bercakap-cakap dan soal apa yang dia sampaikan. Injil. Dia selalu mengatakan, baik tidak baik waktunya. Dia sampaikan pada Timotius, nasihati. Baik tidak baik waktunya, sampaikanlah Injil. Jadi selama dia bercakap-cakap, Paulus itu selalu menginjili dia. Artinya dia sering dengar firman. Felix ini mungkin tiap hari dengar firman dari Paulus. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 27. Tetapi sudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Apakah ia bertobat? Apakah firman itu berdampak pada dia? Dikatakan 2 tahun. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Dia mungkin bisa tiap hari. Atau tiap minggu mungkin. Atau tiap bulan bertemu dengan Paulus. Dia ingin bercakap-cakap dengan Paulus. Dan Paulus pasti sampaikan Injil. Tetapi yang dia dengar bukan Injil. Setiap kali bertemu dia pikir, kapan ya dia kasih uang pada saya? Kapan ya dia sogok saya? Saya udah berkali-kali dipanggil dia. Belum juga kasih uang sama saya. Yang jadi fokus dia adalah mendapatkan uang. Uang sogokan. Yang menjadi fokus dia adalah menyenangkan orang Yahudi yang lain. Atau orang-orang yang menfitnah Paulus. Dia jaga image-nya untuk sesuatu yang lain. Bukan untuk mendengar firman. 2 tahun dia habiskan. Apakah orang ini orang yang bukan sungguh-sungguh? Saya kira dia sungguh-sungguh, tapi tujuannya untuk dapatkan uang sungguh-sungguhnya. Bukan untuk mendengar kebenaran. Yang ada juga orang yang disebut dengan Simon. Kita lihat di Kisah pasal 8, ayat 18-23. Bagaimana orang yang bernama Simon ini, dia punya kehausan, punya keinginan yang sungguh-sungguh. Tapi kita lihat apa yang dia lakukan. Kisah pasal 8, ayat 18-23. Waktu itu Petrus sedang melakukan mujizat. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu, menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang pada mereka. Ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga padaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nah, jangan dilanjutkan dulu sampai sini. Simon, lihat Paulus, Roh Kudus turun. Oh, saya akan bayar harga. Saya akan bayar Petrus. Saya akan keluarkan uang. Berapa Petrus? Saya akan bayar. Ini bukan orang yang tidak berani bayar harga. Dia berani bayar. Saya ingin kuasa itu. Saya harus dapatkan kuasa itu. Berapa Petrus? Saya akan bayar kamu. Tapi motivasinya salah. Kita lanjutkan. Ayat ke-20. Tetapi Petrus berkata padanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Yang dipikirnya adalah saya bisa beli kuasa Tuhan dengan uang. Saya bisa beli kasih karunia Tuhan dengan uang. Apa motif dia? Motif dia adalah dia ingin terkenal. Dia ingin dilihat orang. Dia ingin suatu performance, suatu performa. Di mana mungkin zaman sekarang ingin banyak followernya, ingin banyak dilihat orang, ingin terkenal. Kuasa Tuhan itu nomor 2 buat dia. Kuasa itu akan dia pakai untuk membuat dirinya menjadi terkenal, menjadi besar. Kita lihat dari kasus ini, yang satu namanya Felix, yang satu namanya Simon. Felix fokusnya untuk mendapatkan uang. Waktu 2 tahun dia habiskan. Lama, bukan waktu sebentar, tapi fokusnya uang. Simon fokusnya ingin tenar, dia ingin beli kuasa Tuhan. Apa kita bisa beli kasih karunia Tuhan? Jelas Petrus katakan tidak bisa. Nggak bisa kita ingin membeli kasih karunia Tuhan. Ini jadi suatu peringatan ketika saya merenungkan. Dan Tuhan ingin kita kembali memurnikan kepada motivasi yang benar, pada hati yang benar. Rick Warren mengatakan, rancangan Tuhan bagi hidup Anda tidak akan terlihat jika kita hanya berfokus pada rencana sendiri. Ini suatu yang perkataan atau quotes yang sangat luar biasa. Rancangan Tuhan bagi hidup Anda
tidak akan terlihat atau tidak akan tergenapi, tidak akan terjadi jika kita hanya berfokus pada rencana kita sendiri. Orang-orang datang pada Tuhan, orang banyak, murid-murid, fokusnya, keinginan sendiri, supaya kenyang perutnya, supaya puas berkatnya. Felix, kepingin sendiri, supaya dapat uang tujuannya. Simon, keinginan sendiri, supaya dia tenar seperti Petrus, terkenal seperti Petrus. Mari kita renungkan kembali. Jangan-jangan kita pun sedang melakukan sesuatu yang salah. Sedang curang pada Tuhan. Karena motivasi kita salah. Jadi pertama, mari kita kembali pada motivasi yang benar. Mari kita murnikan hati kita kembali. Untuk apa kita menyembah Tuhan? Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Kita mencari Tuhan. Kita mencari pribadi Tuhan. Seperti yang Bapak Gembala katakan. Cari pribadi Tuhan. Bonusnya itu nanti ada. Tapi jangan fokus pada bonusnya. Yang kedua, mari kita menguji kembali hati kita. Apakah Kristus sudah jadi yang terutama? Yohanes 6, pasal 6 ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata pada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Murid-murid bersungut-sungut. Murid-murid terguncang imannya. Karena menganggap apa yang Yesus katakan itu tidak bisa diterima. Mereka tidak mau mengenal Yesus lebih lagi. Ketika dia mengatakan, akulah roti hidup. Aku diutus Bapa. Akulah yang memilih kamu. Ini saat oke akan membangkitkan kamu. Aku akan memberikan kekekalan pada kamu. Tidak mungkin. Mereka bersungut-sungut. Dengan kata lain mereka kecewa. Kecewaan ini di Wahyu dikatakan pada saat terakhir banyak orang menjadi kecewa. Kecewa kepada Tuhan. Ini Ibu Bapak catat aja. Mazmur 139 ayat 23-24. Daud meminta Tuhan menguji. Karena ujian ini akan datang. Murid-murid di Yohanes 6 diuji. Ketika mereka bilang, aku sungguh-sungguh mencari Tuhan. Aku ingin berkat Tuhan. Tapi Tuhan menguji mereka. Apakah mereka cari Tuhan atau cari berkatnya? Atau cari yang duniawinya? Tuhan uji. Suatu hari kita akan diuji. Daud katakan Tuhan ujilah. Apakah hatiku benar? Apakah pikiranku benar? Apakah jalan tindakanku benar? Itu Daud. Jangan-jangan salah. Atau di 1 Korintus pasal 3 ayat 11-13. Ibu Bapak catat saja. Nanti boleh baca di rumah. Paulus katakan, suatu hari pekerjaan kita akan diuji, akan dites. Apa dasarnya kita beribadah? Apa dasarnya kita datang ke gereja? Apa dasarnya kita melayani? Apakah dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Kristus sendiri? Atau dasar-dasar lain? Ada yang jerami, ada yang kayu, yang gampang terbakar. Begitu ujian itu datang, hangus, terbakar, kita akan kecewa. Kita akan meninggalkan Tuhan. Karena dasarnya bukan Kristus. Mari kita uji. Jangan-jangan bukan Kristus yang menjadi dasar. 2 Korintus 13 ayat 5, ini juga catat saja. Bahkan kita harus menguji diri kita sendiri. Kalau tadi Daud minta Tuhan uji. Paulus katakan, suatu hari kita akan diuji. Di sini kita sendiri menguji diri kita sendiri. Karena kita yang paling tahu apakah saya motivasinya benar. Apakah kita sudah beriman dengan benar? Apakah Tuhan, Yesus sudah jadi terutama dalam hidup kita? Mengapa kita perlu menguji? Mari kita lihat kalau gitu kita baca. Di 2 Korintus 13 ayat 5. Mengapa ini penting? Kita harus menguji diri sendiri. Karena zaman ini adalah zaman yang akan menekan anak-anak Tuhan dengan hebat, dengan kuat. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Kalau kita tidak yakin
kita sudah berjalan dengan benar, kita harus cepat-cepat bertobat. Kita harus cepat-cepat berbalik. Karena kalau kita tidak ada darah Kristus, maka kita akan tidak tahan uji. Dengan kata lain, kita akan mental. Kita akan menjadi seperti murid-murid ini yang mencari Yesus. Hanya kelihatannya mencari Yesus. Kita ujian itu datang. Kita pengajaran yang keras itu datang. Kita akan mundur. Nah, ini satu yang sangat penting. Kita akan lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, tapi kita akan tekankan di ayat 1 sampai 5. Ini yang kita akan baca bersama-sama. Paulus mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang adalah masa yang sukar, masa yang tidak mudah untuk mempertahankan iman kita, masa yang tidak mudah untuk memurnikan hati kita, memurnikan pikiran kita, memurnikan fokus kita. Begitu banyak yang menyerang, begitu banyak yang datang, begitu banyak godaan. Kita lanjutkan ke ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi berfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyalahkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belajar tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan Paulus katakan, yang semua ini kelihatannya mereka ini beribadah. Kelihatannya mereka itu sama-sama menyembah Tuhan. Secara lahiriah mereka, yang tadi disebutkan itu, menjalankan ibadah mereka. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah seseorang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kelihatannya sama. Kita tidak bisa menghakimi, oh kamu sedang tidak memuji Tuhan. Kita tidak tahu. Yang tahu itu diri sendiri, yang tahu itu Tuhan. Tapi Paulus katakan, secara lahiriah, secara kelihatan, menjalankan ibadah, sama-sama beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Pada dasarnya mereka sendiri tidak percaya akan ibadah itu sendiri. Dengan kata lain, mereka sama-sama beribadah. Mungkin kita sama-sama beribadah, tetapi tidak percaya Yesus itu berkuasa. Tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Karena yang dicari adalah sampingannya. Yang dicari adalah bonusnya. Saya beribadah supaya hati saya senang. Saya beribadah supaya menyenangkan teman saya. Supaya pasangan saya senang. Supaya pendeta melihat saya ini beribadah sungguh-sungguh. Tidak ada yang tahu. Tapi kita sendiri tahu. Jangan-jangan kita sudah menyimpang dari ibadah itu sendiri. Tidak percaya bahwa ibadah itu membawa keuntungan. Akan datang masa yang sukar. Akan datang pengaruh yang besar. Tantangannya tidak mudah. Nah ini yang perlu kita kembali renungkan dan juga perbaiki. Karena pesan ini sangat keras, sangat keras. Ini adalah berbicara tentang murid, berbicara orang yang sudah mengikuti Yesus, berbicara tentang orang yang sudah mencari Yesus. Tetapi bukan Yesus yang dicarinya. Mungkin kita tidak sadar. Bukan Yesus yang saya cari. Yang saya cari berkatnya. Seperti Felix. Yang saya cari uangnya. Yang saya cari proyeknya. Saya sedang mencari itu. Maka saya beribadah. Atau seperti Simon. Yang saya cari adalah supaya saya dilihat orang. Aktualisasi diri. Supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah ini menjadi renungan pagi hari ini. Mari kita kembali memulihkan hati dan motivasi kita. Mari kita menguji kembali hati kita. Karena ujian itu akan datang. Tuhan akan menguji hati setiap orang. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Dan jangan sampai, karena Tuhan berikan pesan ini, jangan sampai kita ini mental. Jangan sampai kita meninggalkan, jangan sampai kita kecewa. Karena kita salah, yang salah kita, bukan Tuhan yang salah. Kita yang berlaku curang pada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan yang benar. Kita yang tidak mau, kita yang meninggalkan. Kayaknya Tuhan Yesus memberkati.